Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 kelas Agroteknologi C akan mempresentasikan materi kami tentang epidemiologi penyakit tumbuhan. Kelompok kami terdiri dari Rizky Aulia Ananda, Anindita Nala Fauziah, Danang Taufik Akbar, Lukman Hidayat Dwi Haryono, Umun Zakiyah Masja, Safina Mutia Husna, Indah Ayu Fatimah, Veronica Istika Mawarni, dan Imam Sugiri Agung Saputra. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Epidemiologi penyakit tumbuhan adalah perubahan intensitas serangan penyakit tanaman di dalam suatu populasi tanaman pada waktu dan ruangan tertentu. Hal yang penting diperhatikan dari definisi ini adalah penekanannya pada fenomena populasi. Populasi-populasi penting yang terlibat di dalam suatu epidemik adalah populasi inang atau tanaman dan populasi patogen. Epidemiologi membahas mengenai bagaimana kedua populasi tersebut berinteraksi satu sama lainnya, sehingga timbul suatu penyakit yang menyebabkan kehilangan hasil. Next. Di sini ada contoh-contoh patogen. Yang pertama ada patogen bakteri. Gejala inang yang diserang oleh bakteri akan memiliki gejala yaitu tanaman menjadi layu, daun menguning hingga berwarna coklat kehitam-hitaman. Yang kedua ada virus. Gejala inang yang terserang patogen virus memiliki pola daun op pada daun. Kemudian klorosis dan nekrosis bercak cincin. Yang ketiga, jamur. Gejala dari inangnya adalah tanaman yang diserang menampakkan gejala layu di bawah kotiledon. Yang keempat ada nematoda. Gejalanya adalah tanaman menjadi kerdil dan pertumbuhan terhambat. Yang terakhir ada protozoa. Gejala serangan berupa wereng daun dan batang berlubang. Patogen. Patogen merupakan agen biologis yang dapat menimbulkan penyakit pada inangnya. Sebutan lain dari patogen adalah mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Next. Cara patogen menyerang tumbuhan. Yang pertama, mengkonsumsi kandungan sel inang secara terus-menerus. Yang kedua, membunuh sel atau merusak aktivitas metabolisme karena enzim, toksin, atau zat tumbuh. Yang ketiga, mengganggu transportasi air atau nutrisi. Next. Bagaimana patogen menyerang tumbuhan? Yang pertama, patogen menggunakan kekuatan mekanik menembus jaringan inang. Yang kedua, patogen menggunakan senjata kimia. Yang ketiga, enzim pengurai substansi dinding sel inang. Yang keempat, kutin, lilin, substansi pektat, selulosa, hemiselulosa, suberin, lignin, flavonoid pada dinding sel. Protein strukturan dinding sel, perombakan secara enzimatik zat-zat yang terkandung dalam sel tumbuhan, protein, starch, dan lipid. Yang kelima, toksin mikroba patogen. Yang keenam, toxins that affect a wide range of host plants. Yang ketujuh, growth regulation in plant disease. Next. Tekanan mekanis patogen terhadap jaringan inang.
Yang pertama disebabkan oleh jamur atau tumbuhan tinggi parasit. Contohnya, yang pertama, menempel. Kekuatan intermolekul inang patogen dan inokulasi. Yang kedua, diameter hifa luas dan lempeng. Menjadi bulatan bola lampu atau apresorium. Yang ketiga, tumbuh titik runcing atau tabung penetrasi yang berkembang menuju dan menembus lilin, kutikula, dan dinding sel. Jika lunak, maka akan lebih mudah terserang patogen. Yang keempat, infeksi. Biasanya terjadi karena sekresi enzim. Next. Yang terakhir ada nematoda. Contohnya, yang pertama, nematoda menempel pada dinding sel tumbuhan dengan cara sedotan atau hisapan. Bersatunya bibir nematod. Yang kedua, nematoda membawa tubuhnya atau tubuh bagian depannya membentuk posisi tegak lurus dengan dinding sel tanaman. Yang ketiga, silet atau bagian mulutnya masuk menancap tubuh bagian belakang, berputar berayun dengan lambat. Yang keempat, setelah terjadi beberapa tusukan, silet di dinding sel ditusuk dengan kuat sehingga stilel atau seluruh badan nematod masuk ke dalam sel inang. Next. Pembahasan selanjutnya mengenai proses perkembangan penyakit dalam tanaman. Tahapan-tahapannya. Yang pertama ada inokulasi. Inokulasi atau penularan merupakan terjadinya kontak pertama kali antara patogen dengan tanaman inang, bagian dari patogen atau patogen yang terbawa agen tertentu yang mengadakan kontak dengan tanaman disebut inokulum atau penular. Dengan demikian, inokulum merupakan bagian dari patogen atau patogen itu sendiri yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Langkah-langkah yang terjadi pada proses inokulasi dimulai dari inokulum patogen sampai ke permukaan tubuh tanaman inang melalui perantaraan angin, air, serangga, dan sebagainya. Masih mengenai inokulasi, ada macam-macam inokulum. Yang pertama, pada jamur atau cendawan, inokulum dapat berupa miselium, spora, atau sklerotium. Yang kedua, pada bakteri, mikoplasma, dan virus, inokulumnya berupa individu bakteri, individu mikoplasma, dan partikel virus itu sendiri. Yang ketiga, pada tumbuhan parasitik, inokulum dapat berupa fragmen tumbuhan atau biji dari tumbuhan parasitik tersebut. Yang keempat, pada nematoda, inokulum dapat berupa telur, larva, atau nematoda dewasa. Setelah inokulasi, yang kedua ada germinasi. Germinasi atau perkecambahan spora merupakan tahapan awal jamur untuk berkembang dan bertumbuh. Perkecambahan spora pada jamur dipengaruhi oleh faktor lingkungan, antara lain melalui suhu, cahaya, derajat keasaman atau pH, nutrisi, dan kelembapan. Bagi kebanyakan jenis spora jamur, kehadiran air penting untuk perkecambahan. Beberapa spora mampu berkecambah pada kelembapan relatif tinggi. Setelah germinasi, yang ketiga ada penetrasi. Penetrasi merupakan proses masuknya patogen atau bagian dari patogen ke dalam sel,
jaringan atau tubuh tanaman inang. Patogen melakukan penetrasi dari permukaan tanaman ke dalam sel, jaringan atau tubuh tanaman inang melalui 4 macam cara, yaitu dapat secara langsung menembus permukaan tubuh tanaman, misalnya melalui lubang-lubang alami, bisa juga melalui luka, dan melalui perantara, misalnya pembawa atau vektor. Setelah penetrasi, yang keempat yaitu infeksi. Infeksi merupakan suatu proses dimulainya patogen memanfaatkan nutrien atau sari makanan dari inang. Proses ini terjadi setelah patogen melakukan kontrak dengan sel-sel atau jaringan rentan dan mendapatkan nutrien dari sel-sel atau jaringan tersebut. Selama proses infeksi, patogen akan tumbuh dan berkembang di dalam jaringan tanaman. Next. Yang kelima yaitu masa inkubasi. Masa inkubasi adalah selang waktu yang berlangsung antara pajanan terhadap patogen sehingga gejala-gejala pertama kali muncul. Sehubung dengan penyakit menular, masa inkubasi merupakan waktu yang diperlukan oleh patogen untuk berlipat ganda hingga dapat menimbulkan gejala pada inangnya. Next. Next. Yang ketujuh yaitu reproduksi. Patogen tanaman melakukan perkembangbiakan menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu jamur dengan membentuk spora, baik spora seksual maupun spora aseksual. Yang kedua, tumbuhan parasit melakukan perkembangan menggunakan biji. Bakteri dan mikoplasma berkembang biak dengan membelah sel. Virus melakukan replikasi pada sel tanaman inang, sedangkan nematoda berkembang biak dengan cara bertelur. Next. Lalu lanjut pada pembahasan penularan dan penyebaran. Dalam KBBI, penularan itu adalah perbuatan atau hal dan sebagainya yang menulari atau menularkan. Sedangkan penyebaran dalam KBBI adalah proses, cara, perbuatan menyebar atau menyebarkan. Secara garis besar dapat kita artikan bahwa penularan patogen adalah perpindahan patogen antar daun atau antar tanaman, sedangkan penyebaran patogen adalah perpindahan patogen dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Penularan penyakit pada tanaman ini diawali oleh masuknya patogen yang disebut inokulum seperti sel-sel bakteri atau spora dan miselia jamur ke bagian tanaman melalui lubang stomata, lentisel, hidatoda dan luka. Kemudian patogen memperbanyak diri dan berkembang sampai akhirnya terjadi aksi dan reaksi antara patogen dan inang. Setelah itu terjadilah suatu keadaan yang disebut gejala. Sebagai tanda adanya kelainan pada tanaman akibat gangguan patogen dan tanaman kemudian dikatakan sakit. Selanjutnya, macam penularan dan penyebaran penyakit tanaman. Yang pertama, secara aktif, yaitu persebaran yang dilakukan suatu patogen tanpa memerlukan media lain atau dapat dilakukan secara sendiri melalui bagian tubuhnya. Contohnya yaitu pada jamur menggunakan spora dan nematoda serta bakteri motil. Yang kedua yaitu secara pasif. Penyebaran pasif yaitu dengan perantara angin, air, tanah, hewan, terutama serangga, tanaman, dan manusia. Next.
Macam penularan dan penyebaran penyakit tanaman secara aktif. Yang pertama melalui mekanisme pistol air. Mekanisme pistol air terdapat pada jamur kelas Ascomycotes. Ascus akan membengkok menjelang matang dan pecah atau terbuka pada ujungnya yang mengarah spora ke atas. Tekanan di askus sedemikian tinggi sehingga spora yang ditembak dapat mencapai ketinggian dengan kecepatan yang cukup tinggi pula. Yang kedua, melalui mekanisme pemotongan. Sel ujung atas dari sporova terpotong sampai spora dapat dilepaskan ke udara. Contoh beberapa spesies dari jamur Icomycotes memiliki mekanisme seperti ini. Demikian juga Esiospora dari patogen-patogen karat. Kemudian melalui mekanisme Basidiospora. Basidiospora bertempat simetris pada ujung sterigma dan bila spora masak, tetes cairan dikeluarkan dari hilumnya dan menyebabkan spora terlepas seketika. Selanjutnya secara pasif. Yang pertama udara. Patogen menyebar melalui perantara angin yang kemudian dibawa angin hingga menempel pada tanaman inang dan menginfeksi tanaman inang itu sendiri. Yang kedua air dan tanah. Patogen menyebar melalui air maupun dapat tertinggal atau hidup di dalam tanah. Patogen yang terbawa air dapat hinggap di tanaman melalui proses pengairan. Yang ketiga serangga. Serangga berperan sebagai vektor pembawa yang membawa patogen menuju tanaman inangnya. Ketika serangga hidup di tanaman, maka patogen dapat berpindah. Kemudian yang keempat manusia. Kegiatan manusia dalam pengelolaan lahan maupun dalam perawatan dapat membawa patogen yang menempel pada alat yang digunakan. Kemudian biji. Biji yang dipakai untuk benih dapat mengandung patogen yang dapat terbawa ke tempat yang jauh. Terakhir tanaman. Bagian tanaman yang sudah terserang penyakit dapat menyebar atau menularkan patogen ke tanaman lain yang masih sehat yang berdekatan atau bersinggungan. Selanjutnya ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit. Pada dasarnya, tumbuhan akan memberikan respon terhadap serangan patogen dan respon tersebut akan bertanggung jawab terhadap resistensi tanaman terhadap patogen. Akibat adanya serangan patogen akan memberikan reaksi pertahanan untuk melindunginya. Tanaman akan mempertahankan diri dengan dua cara. Yang pertama itu adanya sifat-sifat struktural pada tanaman yang berfungsi sebagai penghalang fisik dan akan menghambat patogen untuk masuk dan menyebar di dalam tanaman. Yang kedua, respon biokimia yang berupa reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel dan jaringan tanaman sehingga patogen dapat mati atau terhambat pertumbuhannya. Next. Struktur penghalang. Sebelum patogen dapat mencapai proses infeksi, patogen harus terlebih dahulu dapat mengatasi penghalang yang melindungi tanaman. Umumnya, virus dan bakteri masuk ke dalam tanaman melalui luka atau dengan bantuan vektor. Cendawan patogenik dapat masuk ke dalam tanaman melalui luka atau bagian-bagian tanaman yang terbuka secara alamiah, seperti stomata atau secara aktif menetrasi lapisan permukaan tanaman. Struktur penghalang ini termasuk di dalamnya adalah dinding sel yang biasanya disusun oleh lapisan lignin, kutikel, dan berhubungan dengan lapisan pektin dinding sel dan menutupi seluruh bagian permukaan areal tanaman. Next. Struktur penghalang ada 6. Yang pertama itu lapisan lilin. Komponen lilin yang ada pada permukaan atas tanaman tidak berperan secara tunggal dalam pertahanan tanaman melawan patogen. Karakter permukaan lapisan lilin yang hidrofobik
juga mekanisme pertahanan tidak langsung terhadap patogen. Yang kedua itu kutin. Beberapa cendawan patogen tanaman mengeluarkan kutinase yang merupakan suatu enzim yang mengkatalisasi degradasi kutin. Sintesis enzim ini terinduksi oleh adanya kutin pada tanaman. Terjadinya penghambatan yang spesifik oleh enzim ini dapat melindungi tanaman dari infeksi cendawan. Next. Yang ketiga, suberin. Bagian bawah dari permukaan tanaman secara areal terbentuk periderm yang ditutupi oleh suberin. Suberin adalah suatu campuran polimer yang tidak larut dari unsur-unsur alifatik dan aromatik yang terikat pada dinding sel. Cendawan patogen mampu menetrasi suberin setelah proses depolimerisasi secara enzimatik. Yang keempat itu lignin. Selama proses penebalan dinding sel, yang kedua, dinding sel tanaman dan ruang interseluler diisi dengan polimer fenolik lignin. Lignifikasi terjadi secara enzimatik melalui dehidrogenasi dan selanjutnya diikuti oleh kondensasi radikal coumaril, coniferil, dan sinapil alkohol. Next. Yang kelima, polisakarida dinding sel. Dinding sel tanaman mengandung kira-kira 90% polisakarida dan 10% glikoprotein. Sebagai tambahan metil ester dan ether juga dijumpai. Tergantung pada kelarutannya. Polisakarida dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu pektik polisakarida, hemiselulosa, dan selulosa. Yang keenam itu glikoprotein dinding sel. Protein yang berasosiasi dengan dinding sel tanaman umumnya adalah suatu glikoprotein. Glikoprotein dapat terikat secara kovalen atau terlarut dengan derajat yang beragam. Beberapa di antaranya bekerja sebagai enzim. Yang lainnya dapat sebagai komponen struktur dinding sel tanaman. Sistem pertahanan tanaman terhadap serangan patogen. Yang pertama ada sistem pertahanan aktif, sistem pertahanan pasif, sistem pertahanan fisiologis, sistem pertahanan genetik, toleran, dan luput dari penyakit. Next. Pada sistem pertahanan aktif, yaitu sistem pertahanan tanaman yang muncul akibat rangsangan kehadiran patogen. Tanaman memberikan respon dengan pembentukan struktur-struktur khusus yang dapat menahan invasi patogen lebih lanjut. Berikut beberapa struktur yang terbentuk. Yang pertama ada struktur pertahanan histologis, yang melibatkan jaringan di bagian dalam tumbuhan. Yang kedua, struktur pertahanan seluler yang melibatkan dinding sel. Yang ketiga, ada struktur pertahanan sitoplasmik yang melibatkan sitoplasma sel terserang. Yang keempat, reaksi pertahanan hipersensitif yang menyebabkan kematian sel yang terserang. Next. Sistem pertahanan pasif, yaitu sistem pertahanan yang sudah ada pada tanaman. Yang pertama, pertahanan struktural, contohnya adanya lilin tebal pada lapisan kutikula pada daun, ukuran stomata yang lebih kecil, adanya silikon pada daun untuk ketahanan tanaman terhadap patogen. Yang kedua, pertahanan kimia, adanya substansi kimia yang sudah ada sebelum adanya infeksi patogen seperti senyawa fenol pada padi, afenasin dan saponin pada gandum, dan fluoridizi dan aptin pada apel. Next. Sistem ketahanan fisiologis. Ketahanan tanaman pada sistem ketahanan fisiologis ini dipengaruhi oleh genotip tanaman, sehingga akan mempunyai respon yang berbeda antar tanaman. Masa inkubasi dan masa laten bervariasi tergantung pada genotip tanaman yang juga dipengaruhi oleh lingkungan.
Next. Sistem ketahanan genetik, yaitu ketahanan yang diwarisi oleh faktor genetik. Ketahanan ini dapat diperoleh dari proses persilangan atau rekayasa genetik. Ketahanan monogenik atau oligenik, yaitu ketahanan terhadap penyakit yang dikendalikan oleh 1, 2, atau 3 gen. Ketahanan monogenik ini sering diekspresikan melalui reaksi hipersensitif. Lalu ada ketahanan poligenik, yaitu ketahanan tanaman yang dikendalikan oleh banyak faktor genetik. Ketahanan ini tidak dapat dideteksi pada fase kecambah, tetapi meningkat seiring dengan kedewasaan tanaman. Ketahanan poligenik ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sangat sulit untuk memanipulasinya. Next. Toleransi, yaitu kemampuan tanaman untuk dapat bertahan dari serangan patogen tanpa mengalami kerusakan dan kehilangan hasil. Yang kemudian ada luput dari penyakit, yaitu adanya serangan penyakit pada tanaman yang hampir panen, seperti menguningnya daun kacang tanah ketika menjelang panen, atau nekrosis pada tanaman kacang tanah tidak berpengaruh terhadap produksi tanaman. Baiklah, sekian penjelasan dari materi kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.